Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Jumpa lagi dengan Ibu Nani. Kita pelajaran IPA dengan materi induksi elektromagnetik. Baik, kita mulai. Apa itu induksi elektromagnetik? Maka kita lihat dulu bagaimana peristiwa induksi elektromagnetik itu. Kita lihat ya. Yang pertama, kita punya kumparan, ya. Lihat ya, di gambar sebelah kiri ada kumparan, kemudian di atasnya kita letakkan magnet, ya. Kita meletakkan magnet di mana kutub utara yang di dekat kumparannya. Kemudian ada galvanometer, di mana galvanometer ini dalam posisi keadaan diam, ya, karena magnetnya belum digerakkan. Nah, sekarang bagaimana kalau magnet ini kita gerakkan masuk ke dalam kumparan, ya, magnetnya kutub utara, kita gerakkan. Apa yang terjadi pada jarum galvanometer? Jarum galvanometernya menyimpang ke kanan. Tapi pada saat magnetnya di dalam kumparan kembali, maka jarum galvanometer tetap di angka 0. Sekarang kita tarik. Nah, kalau pada saat magnet itu ditarik, jarum galvanometernya bergerak ke kiri. Ingat bahwa galvanometer ini fungsinya adalah untuk menunjukkan ada tidaknya arus listrik. Kalau ada arus listrik, maka jarumnya bergerak. Kalau tidak, maka jarumnya dalam posisi 0. Seperti ini, ya. Kemudian, kalau seandainya ya, kita gerakkan secara cepat, maka pada jarum galvanometer juga bergerak sangat cepat. Penyimpangannya juga sangat besar. Artinya apa? Bahwa arus listriknya yang dihasilkan juga semakin besar, ya, kalau digerakkan secara cepat. Nah, sekarang kita lihat kalau kutubnya diganti. Nah, diputar kutubnya, diganti kutub selatan. Pada saat diam, 0 ya, belum ada arus. Sekarang kita gerakan masuk. Nah, bergeraknya ke kiri. Tarik terus ya, masuk keluar, maka bergeraknya ke kiri dulu, kemudian kanan, kiri, kanan, dan seterusnya. Nah, ini juga semakin besar kalau kecepatan gerak magnetnya semakin besar. Oke ya, jadi jarum galvanometernya bergerak menyimpang ke kiri, dan jika secara cepat, maka semakin besar pula arus listrik yang dihasilkan. Lanjut, kita lihat maka kalau secara penggambaran medan magnetik, kita lihat ya, pada saat kumparannya di luar, magnetnya di luar dari kumparan, lihat medan magnetnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba gerakan masuk. Nah, maka garis gaya magnetnya yang ada di kumparan itu bertambah dari yang punya magnet, ya. Kemudian pada saat dia diam, galvanometer 0 lagi. Tapi pada saat dia ditarik lagi, nah, garis gaya magnetnya berkurang. Maka timbullah arus induksi. Nah, jadi induksi elektromagnetik itu apa? Ini gejala munculnya arus listrik induksi pada suatu penghantar akibat apa? Akibat perubahan jumlah garis gaya magnet. Jadi syarat adanya GGM induksi dan arus induksi itu kalau ada perubahan jumlah garis gaya magnet. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut. Nah, jadi kita simpulkan GGL induksi itu hanya terjadi jika jumlah garis gaya masuk ke dalam kumparan berubah. Nah, pada peristiwa yang tadi, arus listrik yang dihasilkannya kita sebut arus induksi. Dan tegangan yang dihasilkannya kita sebut gaya gerak listrik atau GGL induksi, ya. Nah, besarnya GGL induksi ya, ini tergantung pada 3 hal. 1, jumlah lilitan. 2, kekuatan magnet. Dan yang ketiga, kecepatan gerak magnet. Tadi kita sudah buktikan ya, bahwa geraknya makin cepat, maka GGL induksi juga akan semakin besar. Nah, cara menimbulkan peristiwa induksi elektromagnetik itu
Tidak seperti tadi saja, kalau tadi kan magnet bergerak di dalam kumparan. Nah, ada cara yang lain ya, yaitu dengan meletakkan kumparan lain atau mendekatkan kumparan lain yang bagaimana? Yang dialiri arus listrik searah atau DC. Ini cara yang keduanya ya. Juga bisa menimbulkan arus induksi atau GGL induksi. Kita lihat ya. Ya, kita pakai arus searahnya batu baterai, hubungkan saklarnya. Nah, galvanometernya bergerak ke kanan, tapi setelah pada saat arus listriknya nyala terus, ternyata di galvanometernya justru nol. Tidak ada arus induksi, karena di kumparan yang di dekatnya tadi menyala terus. Tapi pada saat dimatikan, muncul lagi arus induksinya. Artinya apa? Kalau mendekatkan kumparan yang dialiri arus listrik searah, maka saklarnya harus diputus sambungkan. Ya, maka saklarnya harus diputus sambungkan atau harus dihidupkan dan dimatikan supaya menimbulkan GGL induksi. Nah, bagaimana caranya supaya tidak usah kita menyalakan dan mematikan? Nah, ada alternatif yang lain, yaitu pada kumparan tersebut kita hubungkan dengan arus bolak-balik. Jangan pakai arus searah lagi. Nah, kita pakai arus bolak-balik, lihat simbolnya ya. Kemudian kita nyalakan, terus ya kita nyalakan saklarnya. Nah, timbullah di galvanometernya timbul arus induksi. Timbul hasil GGL induksi. Tidak usah mematikan dan menghidupkan lagi. Paham ya? Nah, ini ya, prinsip ini adalah prinsip dari pembuatan alat yang namanya transformator. Nah, apa itu transformator? Nanti kita bahas pada sesi berikutnya ya. Nah, ada beberapa alat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu yang pertama dinamo AC. Lihat cirinya adalah dia menggunakan 2 cincin ya. Beda dengan alat yang kedua, bedakan dengan dinamo DC. Nah, dinamo DC dia hanya menggunakan 1 cincin saja. Ini bedanya ya. Kemudian alat yang ketiga yaitu dinamo sepeda. Dan ini Ibu yakin kalian sudah paham ya. Nah, lampu ini akan menyala kalau kita menggotel sepedanya ya. Kalau kita menggoes, maka lihat magnetnya bergerak di dekat kumparan, maka timbullah arus di mana arus itu juga dapat menyalakan lampu yang ada pada sepeda. Begitu ya. Nah, baik. Anak-anakku semua, kalian sudah paham semua? Semoga bermanfaat untuk pembelajaran induksi elektromagnetik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.